Shalom, selamat pagi seluruh jemaat TPIB Amanat. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Dia Allah yang hidup, Dia Bapa kita, Dia adalah sahabat kita. Mari kita sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mengangkat pujian besar Allahku.
berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati, kami tahu bahwa hanya anugerah Tuhanlah yang membuat kami tahan, sehat, segar, dan menikmati hari-hari kami dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang berharga. Biarlah jam ini ya Tuhan menjadi kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat-Mu. Sekalipun sampai sekarang kami masih terpisah-pisah satu dengan yang lain, namun hati kami disatukan dalam ikatan kasih Bapa. Kami percayakan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seperti yang Kau kehendaki. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, masih ada semangat pada hari ini? Amin. Amin. Oke, saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 135 ayat 1 dan 3. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Nama Yesus selalu indah di dalam hidup kita, di dalam keseharian kita. Setiap hari kita menyebut nama Tuhan Yesus, Dia luar biasa. Mari kita sama-sama angkat pujian. Terpujilah nama Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita fokuskan pikiran kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah Roh Allah yang menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti setiap jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Bersama-sama kita mengangkat pujian berikan buah hati. Berikan aku hati seperti hatimu, Segala puji dan syukur kami sungguh persembahkan kepadamu. Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah menentukan kami untuk menjadi milik kepunyaanmu. Semuanya itu karena anugerah. Karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang paling layak dimurkai. Namun kasih Tuhan yang besar akan dunia ini, Engkau telah menyerahkan anakmu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kami ada di dalamnya. Terima kasih. Pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan dengan kami. Kami siap mendengarkannya. Hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kami mohon genggaman-Mu dan urapan-Mu, supaya oleh hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan bisa diberitakan, dan kami semuanya diberkati, dan kami semuanya menjadi semakin kuat, tangguh, kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami percayakan pemberitaan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah Tuhan memerlukannya.
nas yang kita akan menjadi bahan renungan kita pagi hari ini adalah saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Lukas pasal 19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendari keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan." Saudara dikasih oleh Tuhan, teks yang baru saja kita baca sebetulnya adalah teks yang menceritakan mengenai detik-detik terakhir dari pelayanan Yesus di bumi ini. Tema kita adalah Tuhan memerlukannya. Ayat 31 dan ayat 34 menjadi sentral dari tema khotbah kita, yaitu Tuhan memerlukannya. Kedengarannya kalimat ini seperti agak lucu, sebagai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan seluruh binatang. Ya, sebetulnya dia tidak butuh apa-apa. Ya, dia tidak butuh apa-apa. Tetapi sebagai manusia, Yesus ternyata kalau kita memperhatikan membutuhkan banyak hal. Ambil contoh. Yesus pernah berkata, "Aku haus." Itu berarti dia butuh air. Ya, sekalipun Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pernah mengatakan, "Akulah air hidup." Bahkan dia berkata, "Siapa yang minum daripadaku tidak akan haus lagi." Di tempat yang lain, Yesus juga pernah berkata, "Aku lapar." Itu berarti Yesus butuh roti. Sekalipun dalam kitab Yohanes juga, Yesus pernah mengatakan, "Akulah roti hidup. Yang makan tidak akan kelaparan lagi. Bahkan yang makan sampai hidup yang kekal." Ini khotbah kita minggu yang lalu. Yesus juga pernah ngantuk dan dia butuh tidur. Yesus juga pernah jalan-jalan ke pantai. Ya, setelah pelayanannya yang panjang, mungkin itu juga bisa dikatakan butuh rekreasi. Jadi kalau saudara rekreasi di pinggir pantai itu baik juga. Sekali waktu kita mungkin bisa rekreasi bersama-sama, itu baik juga. Lalu kita membawa roti, kita membawa ikan, kita membawa makanan supaya kita bisa makan bersama-sama. Dalam bacaan teks pagi ini, ternyata Yesus butuh keledai.
Yesus yang telah berjalan dari Kapernaum, dari Galilea, menyusuri Samaria, lalu mau masuk ke Yerusalem. Sebetulnya ini perjalanan yang sudah sangat dekat sekali. Antara Betfage dengan Yerusalem itu sudah dekat sekali. Tapi kenapa ketika sudah dekat, baru Tuhan Yesus berkata, aku butuh keledai. Ya, keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang, dan itu yang dibutuhkan Yesus. Kenapa enggak ketika dari jauh, ketika perjalanan menuju ke Yerusalem itu? Tapi saudara, nas ini menggenapi apa yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Bahwa Yesus untuk masuk ke Yerusalem harus menggunakan keledai. Karena teks dalam nubuatan perjanjian lama menjelaskan hal itu. Supaya firman itu digenapi, itu sebabnya ketika sudah dekat pun Yesus harus menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama untuk masuk ke Yerusalem menggunakan keledai. Kalimatnya sederhana. Kalau ada orang yang bertanya, mengapa kau lepaskan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Saudara, seandainya keledai itu tahu, mengetahui bahwa yang membutuhkan dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, termasuk Tuhan yang menciptakan dia, tentu saja keledai itu pasti akan sangat bersuka cita. Karena orang yang akan naik di punggungnya adalah orang yang pertama kali, dan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menciptakan dirinya, dan yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Kalau misalnya hal ini terjadi pada kita, Tuhan memerlukan saudara. Tuhan memerlukan keluargamu. Tuhan memerlukan talenta-talenta kita. Kalau misalnya Tuhan memerlukan bakat-bakat natural kita, ingin dipakai oleh Tuhan untuk merealisasikan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Wow, saudara, saya mau kasih tahu, ini adalah detik-detik terakhir dalam pelayanan Yesus masuk ke Yerusalem untuk merealisasikan kasih Allah yang besar itu. Karena ketika dia masuk Yerusalem, dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati, dan mati disalib, diserahkan oleh murid-muridnya sendiri untuk mati sebagai tebusan atas dosa. Tentu saja ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi sang keledai itu. Sayangnya dia tidak tahu. Tetapi saudara, bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa hari-hari ini adalah hari-hari terakhir? Para rasul telah memberitahukan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu berarti bahwa kita sedang ada di penghujung zaman ini. Kalau misalnya Tuhan sekarang menyapa saudara, lalu berkata, aku memerlukanmu. Aku memerlukan talentamu. Aku memerlukan bakatmu. Aku memerlukan keluargamu untuk mengantarkan aku sampai pada akhir pelayanan ini. Saudara, bukankah itu kita menjadi orang-orang yang istimewa jikalau Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini, aku memerlukanmu. Sebetulnya Tuhan tidak membutuhkan kita.
Karena Dia adalah Allah. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan, bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan caranya sendiri. Bukankah kita tahu bahwa langit dan bumi dengan semua isinya hanya diciptakan dengan apa? Firman. Dan semuanya jadi. Tidak butuh bantuan siapa-siapa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan suaranya, kita mendengarkan firman-Nya, dan Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya. Tuhan sedang memerlukan saudara. Apakah saudara mau? Saudara rela? Apakah saudara bersedia dipakai oleh Tuhan di masa-masa akhir seperti sekarang ini? Tuhan memerlukan hidupmu. Tuhan memerlukan suaramu. Tuhan memerlukan bakatmu. Tuhan memerlukan semua yang saudara punya. Tuhan memerlukan saudara untuk menjadi saksinya di akhir zaman ini. Tuhan memerlukan saudara untuk sebagai pendoa-pendoa yang kuat. Tuhan memerlukan saudara untuk menjadi saksi-saksi Kristus di zaman akhir ini. Relakan dirimu. Mari kita serahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memerlukan saudara. Sebuah kebahagiaan kalau kita bisa bekerja bersama-sama dengan Tuhan menjelang akhir zaman ini. Kita tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Namun kita tahu juga hari ini ternyata Tuhan memerlukan sejumlah prasarana untuk merealisasikan rencana dan kehendak-Nya atas kasih yang besar itu bagi dunia ini. Oleh karena itu saudara, bersiap sedialah untuk dipakai oleh Tuhan. Laksana keledai itu, dia rela ditunggangi. Mari kita lihat bagaimana reaksi orang-orang yang di sekelilingnya. Ayat 35. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, apa yang terjadi? Mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada respon yang luar biasa dari masyarakat luas, dari orang-orang lain. Ketika keledai itu memberikan dirinya untuk ditunggangi oleh Yesus. Genaplah firman Tuhan dalam perjanjian lama. Genaplah firman Tuhan, nubuatan Tuhan dalam perjanjian lama. Kehadiran saya dan saudara juga menggenapi firman-firman Allah yang dulu ditulis oleh para nabi, yang dulu ditulis oleh para rasul. Gereja Tuhan hari ini adalah kendaraan terakhir yang dipakai oleh Tuhan. Gereja hari ini adalah institusi, lembaga terakhir yang dipakai oleh Tuhan. Dan siapa gereja itu? Saya, saudara, dan kita semuanya. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk merealisasikan bahwa bangsa-bangsa harus mengenal Yesus. Saudara, dengan segala ilmu saudara, kepandaian saudara yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku, ya, yang pelayanan-pelayanan langsung maupun tidak langsung. Gereja-gereja dipakai oleh Tuhan dengan semua karunia-Nya, termasuk kita semuanya. Tiap-tiap orang dikasih karunia oleh Tuhan masing-masing. Dan sekarang Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya. Talentamu, karuniamu, kecerdasanmu, bakatmu, ilmu yang kau miliki,
Hari ini Tuhan berkata, Tuhan memerlukannya. Mari kita serahkan segala sesuatu yang telah Tuhan karuniakan itu kepada kita. Kita persembahkan karena Tuhan sedang memerlukannya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan mari kita ambil bagian. Siapapun saudara, apapun talenta saudara, apapun karunia saudara, hari ini Yesus berkata, Tuhan memerlukannya. Karena dengan bakatmu, dengan karuniamu, Tuhan ingin menyatakan, merealisasikan kasih Tuhan yang besar itu atas dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Ini kami Tuhan, ini gerejamu, ini jemaatmu, ini orang-orang tebusanmu, ini adalah orang-orang pilihanmu. Ketika Engkau memerlukan kami siap. Kapanpun Tuhan mau, ini hidup kami. Pakailah kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Sebab kami tahu bahwa di dalamnya terkandung maksud yang sangat besar, yaitu di mana kasih Allah akan direalisasikan di bumi ini melalui kami semuanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, salam saudara. Terima kasih kita bisa bersekutu bersama-sama pagi hari ini. Dan kita akan sekalian mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan saudara-saudara yang bisa memberikan korban syukurmu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Baik, sambil kita saudara memberikan korban syukurmu, mari kita angkat satu pujian mengakhiri ibadah kita. Kau angkatku di atas gunung batu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama, menikmati ibadah bersama-sama. Sekalipun kami masih terpisah satu dengan yang lain, namun terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyatukan hati, pikiran, perasaan kami dalam persekutuan pagi hari ini. Kami sekali lagi berdoa untuk bangsa kami. Tuhan tolonglah. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib. Mujizat selalu tersedia di tempat yang tidak mungkin. Mujizat selalu ada di tempat yang mustahil. Dan mujizat selalu ada di tempat yang tidak pernah kami duga. Kami menyerahkan bangsa ini. Biarlah mujizat kesembuhan boleh menyingkirkan semua sakit yang terjadi, sedang melanda di seluruh kota, kabupaten, provinsi. Tuhan, Kau berkati. Jika Tuhan mau, Engkau bisa melakukannya.
menyingkirkan semuanya hari ini, Tuhan bisa lakukan. Biarlah kasih karunia-Mu, yaitu kasih karunia yang menyehatkan, menyembuhkan, terjadi di bangsa ini. Presiden kami dibantu dengan para menteri, TNI dan Polri, serta para medis di setiap rumah sakit. Hamba doakan kiranya Engkau memberikan roh hikmat kepada mereka semuanya, sehingga obat-obatan yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19 ini segera bisa ditemukan dan banyak orang ditolong. Kami percayakan kepadamu kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan turun atas bangsa ini. Biarlah segala berlalu penderitaan yang sedang menimpa, sehingga kondisi ekonomi, dunia perdagangan, dunia industri, perekonomian bisa segera dipulihkan. Pariwisata dan apa saja pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Terjadinya gelombang PHK terjadi di mana-mana. Ada begitu banyak orang yang menjadi pengangguran, ada begitu banyak orang menjadi putus asa. Hamba berdoa, berikan pengharapan kepada kami semuanya, bahwa masih ada Tuhan, masih ada Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Kami percayakan kepadamu seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkatilah kami. Di tengah-tengah kemustahilan ini, kami tahu bahwa mujizat masih ada. Pertolongan dan tangan Tuhan yang kuat masih ada untuk menopang dan menyegarkan jiwa kami. Kami percayakan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Pak Joni, Ibu Foni, anak hamba Christine di Bali, kami serahkan kepadamu. Tuhan akan menyembuhkan dia. Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu mengalir dari hari ke hari, dari tahta Bapa, tahta di sorga, kepada seluruh jemaat-Mu. Tidak ada seorang pun dari kami yang berkekurangan, oleh karena Tuhan menjadi sumber segala berkat. Terima kasih, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya saudara kami Esti yang sedang hamil, Tuhan juga akan memberkati kandungannya. Janin yang ada dalam kandungannya diberkati oleh Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu supaya anak yang ada dalam kandungan ini dipelihara oleh Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah. Anak kami yang ada di Jakarta, keluarga Nana dan Hendra, anaknya juga membutuhkan jamahan Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi kami berdoa, Tuhan, Engkau jamah anak ini dan Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, biar anak ini bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, bila jadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungimu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang Kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa Kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuat menjadi penuh, dan pundi-pundimu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga Engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.